Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, di hari Minggu ini, saya mau ajak saudara untuk kita berbahas, yaitu tentang 1 bulan adalah the greatest love, artinya tentang kasih yang terbesar yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Maka hari ini judul yang saya bawakan berbicara mengenai kasih Kristus yang berdaulat. Ya, Anda boleh siapkan catatan saudara, tulis judulnya, kasih Kristus yang berdaulat. Saya ajak saudara untuk baca dalam Yohanes 6, pada ayatnya yang ke-44, dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mari saya ulangin lagi, hafalin ayat ini saudara baik-baik. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada pemahaman yang mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama menjelma dalam perjanjian baru. Sebenarnya itu adalah kurang tepat. Bukan Tuhan yang berdaulat menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebab ada perbedaan yang sangat kuat. Kalau kita lihat, ambil contoh di dalam Mazmur pada pasal 110, pada ayat yang pertama, ada perkataan yang mengatakan begini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa tuannya Daud? Oke, itu pertanyaannya. Siapa menjadi tuan Daud? Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapa? Tidak lain tidak bukan, itu adalah Yesus sendiri. Oke, Yesus menjadi manusia bukan dengan turun dari Tuhan lalu menjadi manusia. Tetapi sebaliknya dengan membawa naik manusia kepada Tuhan. Penjelmaan bukanlah degradasi. Catat dulu ya. Penjelmaan bukan degradasi dirinya. Tuhan tidak pernah mendegradasi dirinya sendiri. Dan tidak akan pernah. Oke. Ketika anak Allah yang kudus berjalan di antara manusia yang berdosa, itu tidak ada degradasi. Tuhan menjadi manusia, menjadi degradasi. Tidak ada. Nah, pada penjelmaan, Yesus menjadi sebagaimana manusia, kecuali dalam hal dosa. Ingat, manusia berdosa. Tuhan tidak berdosa. Makanya saya katakan, tidak mungkin Tuhan degradasi menjadi manusia. Tetapi dalam melakukannya, lihat baik-baik, Tuhan mengangkat manusia ke dalam semua yang berkaitan dengan Tuhan. Kecuali manusia itu tidak menjadi Tuhan. Pahami dulu, manusia dibawa segala sesuatu kepada yang berkaitan dengan Tuhan. Lalu saudara dikasih Tuhan, itulah mengapa dia ada di antara kita. Itulah mengapa juga kita adalah teisme. Apa itu teisme? Teisme artinya Tuhan mencipta dan berdaulat atas manusia. Kita percaya Tuhan menciptakan kita dan Tuhan berdaulat atas kita. Itu teisme. Dan kita ini bukan deisme. Deisme adalah Tuhan mencipta dan tidak ikut campur dalam urusan manusia. Artinya mau jadi apa, mau berhasil atau tidak, itu urusan manusia. Oke, kita bukan deisme. Kita teisme. Itulah juga mengapa kita mengatakan Tuhan itu ada dan Dia adalah Tuhan yang melampaui, Tuhan yang tinggi dan ditinggikan, dengan iring-iringannya memenuhi bait suci. Nah, logikanya saudara, Tuhan tidak bisa berada di antara kita sebenarnya. Oke, tetapi misteri penjelmaan mengatakan dia bisa berada di antara kita dan memberitahukan kita alasannya mengapa dia bisa ada di antara kita. Yesaya mengatakan bahwa Yesus menanggung kesedihan. Yesus menanggung rasa sakit. Dan Yesus menanggung dosa-dosa kita. Yesus juga mengambil masa depan kita dan takdir kita. Apa maksudnya? Masa depan Anda dan saya. Takdir Anda dan saya. Karena upah dosa adalah maut. Harusnya kita semua adalah mengalami maut. Harusnya kita semua adalah mengalami kematian. Tapi Yesus telah mengambil masa depan yang buruk tadi. Ditanggung oleh Dia. Oke? Dan membawa semuanya ke dalam hatinya. Dan di atas bahunya. Dan Dia tidak menerima imbalan apapun. Dia gantikan semua masa depan kita yang buruk dengan masa depan kekekalan di dalam kemuliaan Tuhan. Dia juga membawa, lihat, Yesus pada waktu pada waktu dia meninggalkan bumi, pada waktu dia naik, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan membawa manusia bersama-sama dengan Dia. Yesus adalah Tuhan dan juga sebagai manusia. Nah, dia duduklah di sebelah kanan Bapa. Makanya siapa yang duduk di sebelah kanan Bapa? Dia Yesus. Jadi ketika Daud menuliskan itu, yang dia lihat, yang dia tuliskan itu berbicara mengenai Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, anaklah yang menjelma, bukan Bapa
yang berdaulat tadi, yang menjelma. Karena firman Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Namun, anak itu juga berdaulat. Sama seperti aku adalah aku pada waktu Tuhan menjelaskan dirinya di hadapan Musa. Nah, sama seperti Bapa, apa yang didalilkan tentang Bapa itu bisa juga didalilkan tentang anak. Apa yang dapat dikatakan tentang Bapa dan anak itu juga bisa dikatakan tentang Roh Kudus. Ini tidak dapat terpisahkan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Tuhan itu berdaulat. Dia bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan Tuhan dapat memenuhi semua kehendak dia. Kehendak baiknya maksud saya, tanpa ada yang bisa menghalangi. Artinya, Tuhan bisa berkehendak melakukan apapun tanpa ada halangan. Nah, di sini saya mau ajak saudara untuk melihat, ada kehendak utama Tuhan. Nah, kehendak utama Tuhan itu menyentuh semua tujuan kekalnya. Dalam kehendak utamanya, Tuhan melakukan kehendaknya di surga dan di bumi, dan suatu saat kita akan bersujud dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan tujuan kekal daripada Allah itu sendiri. Nah, itulah mengapa saya bisa santai, saya bisa tenang dan tidak khawatir tentang masa depan. Saya tidak takut karena saya tahu semua rencana Allah, semua rancangannya itu semuanya akan berhasil. Nah, berbicara mengenai kehendak utama, ya, kehendak utamanya Tuhan, maka Tuhan ternyata juga menetapkan kehendak sekunder. Jadi lihat baik-baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Ada kehendak utama, ada kehendak sekunder. Apa itu kehendak sekunder? Nah, kehendak sekunder itu adalah kehendak yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang. Oke, kehendak utama Tuhan adalah menetapkan tujuan masa depan setiap kita, masa depan kehidupan. Dan Tuhan juga memberikan kehendak sekunder yang diberikan kepada setiap orang. Yaitu, apa itu kehendak sekunder? Yaitu hak untuk melaksanakan kehendak sekunder tersebut. Manusia diberikan hak untuk punya yang namanya kebebasan. Oke, manusia itu punya kedaulatan. Itu yang Tuhan berikan yang disebut dengan kehendak sekunder. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, ketika kehendak sekunder itu dipakai oleh manusia untuk bertentangan dengan Tuhan sekalipun, itu merupakan kehendak bebas yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Tuhan memiliki tujuan untuk alam semesta. Tuhan memiliki tujuan untuk bumi, untuk umat manusia, untuk gereja, untuk Israel tentunya. Nah, selain itu, setiap orang yang memiliki tujuan yang spesifik dan saling terkait yang dibawa oleh Tuhan sendiri dari hati Tritunggalnya sebelum dunia ada. Nah, ketika tidak ada, yaitu awan di langit, atau belum ada setetes air di lautan, atau belum ada bintang di surga, atau malaikat-malaikat di sampingnya Tuhan, Tuhan sudah punya tujuan, Tuhan sudah punya ketetapan akan kehendak utamanya dia. Makanya kehendak utama Tuhan itu seperti gambaran seperti kapal pesiar yang besar. Kehendak utama Tuhan itu saya gambarkan seperti kapal pesiar yang besar, menarik perlahan, menjauh dari dermaga, lalu dengan anggun, lalu mulai berjalan, melaju menuju lautan lepas. Oke, kapal itu berjalan di sana. Nah, kapten kapal bertanggung jawab untuk membawa kapal itu sampai ke tempat tujuan. Itulah yang disebut dengan tujuannya. Oke, itu kehendak utama Tuhan, membawa kapal itu sampai ke tempat tujuan. Nah, di kapal tersebut ada bagian, yaitu ada pemilik kapal, ada kapten kapal, juga ada awak kapal. Ya, jadi kapten kapal sama pemilik kapal dan awak kapal itu semuanya mengetahui tujuannya dan harus melaksanakan tujuan tersebut. Nah, sementara itu di dalam perjalanan kapal pesiar itu sendiri, banyak orang di kapal tersebut mungkin tidak terlalu menekankan pemahaman tentang kemana tujuan kapal itu akan berangkat. Nah, para penumpang di kapal tersebut, saudara, mungkin saja mereka sibuk dengan apa? Dengan aktivitas mereka di dek kapal itu. Mereka masing-masing punya kesibukan tanpa fokus memperhatikan tujuan daripada sang kapten. Nah, kehendak utama Tuhan adalah membawa kapal itu sampai ke dermaga terakhir. Sedangkan kehendak keduanya adalah, kehendak sekundernya adalah dalam perjalanan tersebut, Anda yang ada di kapal itu dapat melakukan apa saja yang Anda inginkan. Itulah yang disebut dengan free will. Selama Anda baik-baik saja, kapten kapal tidak akan mengganggu Anda. Ingat, ada kehendak utama, ada kehendak sekunder. Oke,
Masing-masing Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Itulah makanya manusia diciptakan segambar dengan Allah. Manusia memiliki yang namanya free will. Nah, terkadang ada orang-orang yang mengatakan bahwa jika Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, mengapa Tuhan tidak hentikan situasi pandemi ini? Oke. Tuhan, kenapa tidak hentikan virus ini? Jawaban saya sederhana bahwa Tuhan tahu kemana dia membawa kapal ini. Tuhan tahu membawa kapal tersebut. Dan semua tujuannya pasti dia selesaikan. Oke. Nah, sementara itu, ingat baik, kalau tujuan utama Tuhan pasti diselesaikan. Sementara itu yang perlu kita pahami adalah kehendak sekundernya Tuhan itu memungkinkan orang-orang untuk dapat menentang kehendaknya Tuhan. Atau ceroboh dengan free will yang Tuhan sudah kasih kepada manusia itu sendiri. Atau mungkin mengabaikan kehendaknya Tuhan. Manusia di dalam kehendak sekunder yang diberikan Tuhan kepada mereka, mereka bisa melakukan kecerobohan. Nah, bayangkan Anda berada di atas kapal itu. Dan kapal itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Tetapi dalam perjalanan itu, Anda di atas kapal itu, Anda memutuskan. Anda berkata begini, saya pengen turun dari kapal. Anda berkata begitu. Anda memulai dengan beranjak, berjalan ke haluan, ke bagian depan kapal, dan mulai berjalan ke buritan. Lalu Anda berkata dalam hati, saya nggak mau ikut jalan ini. Saya nggak mau ikut perjalanan kapal ini. Tetapi saya mau katakan buat saudara, walaupun Anda nggak mau ikut, Anda akan baik-baik saja. Saudara kasih Tuhan, lihat baik-baik. Begitu banyak orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Tapi saya cuma mau katakan saudara, orang yang tidak berjalan di dalam Tuhan bukan berarti hidupnya nggak baik kan? Anda bisa lihat kan, hidup mereka baik-baik saja. Oke, jangan pernah berpikir kalau tidak berjalan ikut dalam perjalanan Tuhan, maka hidupnya tidak baik. Oh enggak, lihat baik-baik. Mereka bisa baik-baik saja. Dan kenyataannya, saya cuma mau sampaikan. Kalau orang tidak berjalan sesuai dengan jalur kehendaknya Tuhan, mereka hanya akan lebih banyak olahraga aja. Gitu loh. Artinya pada waktu Anda keluar dari kapal itu, maka Anda harus lebih banyak berenang. Betul ya? Anda baik-baik saja. Anda mungkin punya pelampung, tapi lebih banyak berenang. Lebih banyak beraktivitasnya. Lebih banyak kelelahannya. Mereka baik-baik saja yang di luar Yesus. Tapi mereka mungkin lebih banyak tekanan, stres, dan lain sebagainya. Oke, mereka lebih banyak emosi, lebih banyak berpikir yang negatif dan lain sebagainya. Itu yang terjadi kalau orang-orang bergerak di luar tujuannya Tuhan. Oke, bahkan kalaupun Anda juga bertekad berjalan ke arah yang berlawanan, oke, Anda di dalam kapal, tapi Anda mau berjalan berlawanan, arah kapal ke timur, Anda mau lawan arah aja lah. Anda mau jalannya ke barat. Saya cuma mau katakan, kapal itu tetap membawa Anda ke depan. Seringkali kita melawan Tuhan. Seringkali kita mundur. Seringkali kita bergerak berlawanan dengan Tuhan. Tapi lihat, kedaulatan Tuhan, kasih-Nya begitu besar, selalu membawa Anda kembali ke dalam perjalanan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini mungkin berjalan melawan arah kapal, tetapi jangan berpikir sedetik pun Tuhan tidak akan membuat mereka mengikuti jalannya Tuhan. Pada akhirnya hanya akan ada dua ini. Yaitu dua pilihan, surga atau neraka. Surga yaitu bagi mereka yang melakukan kehendaknya Tuhan dan percaya pada anaknya. Dan neraka yaitu bagi mereka yang tidak mau berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan dan tidak mau percaya kepada anak Tuhan. Maksud saya kepada anaknya, kepada Yesus maksud saya. Oke. Nah, Tuhan bertanggung jawab atas tujuan besarnya. Tuhan bertanggung jawab atas tujuan besarnya. Dan meskipun Tuhan mengizinkan orang-orang untuk memiliki banyak kebebasan, tetapi Tuhan tetap menggenapi setiap tujuan-tujuannya. Walaupun kita mungkin sering kali berseberangan dengan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi Anda, dan Tuhan tetap ingin membawa Anda kembali ke dalam perjalanan utamanya Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk melihat sebuah kisah ini dalam 2 Samuel pada pasal 11, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu.
Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Dari cerita ini saudara, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Meskipun Daud seringkali tidak melakukan segalanya dengan sempurna. Nah, pada zaman itu, raja-raja terpaksa pergi berperang ketika musim dan cuaca mengizinkan. Daud adalah raja, jadi seharusnya, normalnya, dia memimpin pasukannya. Tapi Daud telah menjadi begitu makmur, Daud telah menjadi makmur luar biasa. Sehingga Daud merasa bahwa dia tidak perlu pergi berperang lagi. Daud memiliki jenderal-jenderal di bawahnya yang bisa memimpin pasukan baginya. Daud tinggal saja di istana dan menjauh dari tujuannya Tuhan. Lihat, ini terjadi terhadap Daud. Menjadi berbeda pada waktu Daud lari dari Saul. Pada waktu Daud lari dari mertuanya Saul untuk menyelamatkan nyawanya. Rasa-rasanya Daud berpikir bisa mati sewaktu-waktu. Daud selalu mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tetapi berbeda setelah dia menjadi raja, serta telah menundukkan musuh-musuh Israel dan menjadi raja yang berhasil, dan Tuhan memberkati Daud sangat makmur dibandingkan raja manapun sebelum dia ada, sebelum dia. Nah, lalu Daud berhenti mencari Tuhan dengan segenap hati. Itu yang terjadi terhadap Daud. Nah, catat baik saudara bahwa godaan terbesar yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah keberhasilan atau kesuksesan. Itu godaan terbesar. Oleh sebab itu saudara, cerita tentang perumpamaan tentang talenta ini bicara mengenai keberhasilan, kesuksesan ya. Dalam Matius pada pasal 25 ayat 20 sampai 21 dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh 5 laba talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Itu saya garis bawahi, saya highlight di sana, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya senang sekali dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini tidak mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan sukses. Lihat, Tuhan tidak menyebut tentang sukses di sana. Ini yang saya memberikan buat saudara bahwa sukses itu menjadi hal yang memikat kita. Kita selalu terpikat dengan kesuksesan. Tapi catat baik, kesetiaan adalah hal yang memikat Bapa. Tuhan bukan mencari sukses, Tuhan mencari hati yang setia kepada Dia. Jadikanlah ini sebagai catatan buat setiap kita, bahwa kesulitan sebenarnya bukanlah situasi buruk dalam hidup kita. Kegagalan dan bencana justru biasanya akan mendorong kita ke dalam tangannya Tuhan untuk kita kembali bergerak kepada tujuan semulanya Tuhan. Nah, kalau kita mau tahu isi hati seseorang, kalau saudara mau tahu isi hati seseorang, tunggu pada saat dia mencapai keberhasilan. Pada saat dia punya duit. Pada saat dia punya kedudukan. Pada saat dia dipercayakan kuasa. Pada saat dia dipercayakan kewenangan. Nah, saudara baru tahu isi hati orang itu seperti apa. Karena ini baik-baik, dengar baik bahwa keberhasilan adalah ujian karakter yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda akan mencari Tuhan sama kuatnya selama masa-masa baik seperti yang Anda lakukan ketika sedang ada dalam pergumulan? Itu jadi pertanyaan. Daud berubah pada waktu dia nyaman. Daud mengalami kebosanan. Daud tidur sepanjang hari. Daud cek postingan orang di Instagram dan di Facebook. Sekali-sekali Daud selfie gitu kan. Dan setelah itu Daud posting status, pasang status, dan mungkin Daud juga mengkritik, ya kan, mengkritik postingan orang, ya kan, mengkritik status orang yang lagi jalan-jalan, atau mungkin yang sedang berkegiatan di luar sana, atau mungkin juga Daud punya kesibukan nonton Netflix, cari film Mandarin, cari film Korea, cari film Barat, nonton tayangan berseri yang semakin seru di akhir ceritanya, sampai Daud rela tidur sampai larut malam begadangan. Akhirnya saudara, Daud terlibat masalah berzina dengan Batsheba dan mengandung seorang anak. Lalu untuk menutupi perzinahannya, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud merencanakan membunuh, yaitu Uria, orang Het, yaitu suami daripada Batsheba. Dan semua
kelihatannya bahwa berjalan seperti rencana Daud. Kelihatan semuanya aman-aman aja. Sampai suatu saat, yaitu ketika datang Nabi Nathan, memberikan sebuah ilustrasi mengenai orang kaya yang mencuri satu-satunya domba tetangganya yang miskin, membunuh dombanya itu dan menggunakannya untuk memberi makan seorang tamu yang datang ke rumah dia. Lalu saudara lihat reaksi Daud. Daud langsung berkata, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Lihat kata-kata Daud, orang itu harus dihukum mati. Nabi Nathan menjawab, engkaulah orang itu. Lalu memberikan nubuatan kepada Daud bahwa anak dalam kandungan Batsheba hasil perzinahan akan mengalami kematian. Dalam 2 Samuel 12 ayat 1-14. Alasan Nabi Nathan menyampaikan nubuatan dalam bentuk perumpamaan terlebih dahulu adalah karena apa? Karena Tuhan sedang membiarkan kehendaknya. Arti membiarkan Daud, kehendak bebasnya, untuk menentukan penilaiannya sendiri. Alkitab mengatakan bahwa Allah akan menunjukkan belas kasih kepada mereka yang telah menunjukkan belas kasih kepada orang lain. Tetapi kepada mereka yang telah menunjukkan belas kasih kepada orang lain, tetapi kepada mereka yang tidak menunjukkan belas kasih, ternyata Tuhan juga tidak memiliki belas kasih atas orang itu. Mari kita lihat Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. 2 Samuel 22 ayat 26 dikatakan, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Nah, Daud paham akan hal ini. Seandainya Daud penuh belas kasih, saya percaya dia pasti menerima belas kasih. Tetapi karena Daud tidak menunjukkan belas kasih pada orang dalam perumpamaan ini, Daud menjatuhkan hukuman ke atas dirinya sendiri dan tidak menerima belas kasih. Hasilnya anaknya mati. Dan ada kekacauan dalam rumah tangganya Daud. Daud harus membayar mahal. Tamar anak Daud diperkosa oleh Amnon, saudaranya yang berbeda ibu. Amnon dibunuh oleh Absalom, kakaknya Tamar. Setelah itu Absalom juga berencana membunuh Daud untuk merebut tahtanya Daud. Nah, Allah tidak pernah menginginkan Daud dan Batsheba memiliki suatu hubungan. Percayalah, Allah tidak merencanakan itu. Tetapi setelah mereka bertobat, maksudnya Daud dan Batsheba, Tuhan memberkati pernikahan mereka. Kemudian Tuhan menerima anak yang mereka lahirkan dan memberkatinya. Nah, anaknya bernama Salomo yang menuliskan dalam kitab Amsal bahwa Batsheba seorang wanita yang cakap. Salomo juga menjadi orang terkaya yang pernah hidup. Bahkan dikatakan tidak akan pernah ada orang lain yang hikmat dan kekayaannya mendekati Salomo. Nah, Tuhan tahu bagaimana mengubahkan dan mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 pada ayatnya ke-28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin Anda berpikir telah mengacaukan tujuan Tuhan karena keputusan-keputusan buruk yang Anda pilih. Namun, coba kita lihat dari Daud. Tuhan mengambil kekacauan yang dibuat oleh Daud dalam hidupnya dan Tuhan mengerjakannya untuk kebaikan. Sampai saat ini, kita mengingat Daud bukan sebagai orang yang kacau. Sampai saat ini, kita mengingat Daud sebagai apa? Orang yang besar. Oke? Apapun yang telah Anda lewati, Tuhan bisa menggunakan hidup Anda dan membuat semuanya menjadi baik-baik dan semuanya menjadi berhasil. Kita tahu bahwa Tuhan tidak menyebabkan berbagai hal negatif dalam kehidupan kita. Tetapi Dia masih bisa mengerjakannya untuk mendatangkan kebaikan. Jika Anda telah membuat beberapa keputusan yang salah, maka saran saya adalah bertobat. Mari bertobat saja. Dan terus maju. Tuhan bisa membuat hidup Anda menjadi benar kembali. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan adalah kebebasannya untuk membuat jalannya terlaksana dan melakukan kehendak-Nya. Nah, kebebasan manusia atau yang tadi disebut dengan kehendak sekunder tadi adalah untuk apa? Adalah haknya manusia untuk mengatakan tidak pada kehendak Tuhan dan pergi ke arah yang berlainan dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Anda dan saya dapat menyatukan akan hal itu? Nah, Anda menyatukannya seperti ini. Ketika Tuhan dalam kebebasannya berdaulat menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya,
Tuhan menciptakan manusia di bumi, menaruh jiwa di dalam dirinya manusia dan berkata kepada manusia, aku mewariskan kebebasan, terbatas, dan hak untuk menentang aku, kata Tuhan. Dalam batas-batas tentunya. Dan Tuhan berkata begini, pakailah kehendak bebasmu sendiri. Oke? Aku dengan berdaulat menyatakan bahwa adalah kehendakku, yaitu kau memiliki kehendakmu. Jadi, kalau hari-hari ini kita melihat ada manusia menentang Tuhan, dan berkata menentukan jalannya sendiri, itu karena manusia telah diberikan hak itu. Manusia telah diberikan kebebasan itu oleh Tuhan. Gitu, saudara. Jadi saudara harus memahami bahwa bukan salah siapapun juga, tapi itu karena kebebasan manusia itu sendiri. Karena mereka yang menggunakannya tidak sesuai dengan tujuan-tujuannya Tuhan. Dalam artian, Tuhan telah memberikan arahan, tapi kembali manusia itu bukan robot. Anda bukan robot. Anda punya keputusan. Anda punya kehendak bebas. Nah, ketika manusia bangkit dan melawan Tuhan, berarti manusia menggunakan kehendak bebas yang Tuhan telah berikan kepadanya secara berdaulat. Ingat baik, manusia punya kedaulatan di dalam dirinya. Contohnya ketika Yudas berpaling dari Tuhan dan menjual anak Allah untuk 30 keping perak. Yudas, dia memenuhi kehendak Tuhan. Dia memenuhi kehendak Tuhan. Karena Tuhan memberikan kehendak sekunder. Sama seperti, yaitu Tuhan menggunakan ya kan, seperti dia menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, alih-alih membatalkan kedaulatan Tuhan, lihat, Yudas menggunakan kebebasan terbatas yang diberikan Tuhan kepadanya secara berdaulat. Dia berhak menggunakan hal itu. Pada saat saya tidak mau menaati Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan telah berikan hak untuk saya lakukan secara berdaulat. Itulah kehendak sekunder Tuhan. Namun, bukan berarti setiap orang akan diselamatkan. Mereka yang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus dan dilahirkan kembali, itulah mereka yang akan diselamatkan. Nah, manusia dalam kebebasannya memiliki hak untuk membuat pilihannya sendiri di geladak kapal tadi yang bergerak dalam tujuannya Tuhan. Nah, jika manusia membuat pilihan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu karena Tuhan berkata bahwa kau bebas melakukannya. Jika kau mau, ya kan, maka aku telah memberikan kebebasan itu kepadamu. Nah, ketika seseorang mungkin mengacungkan tinjunya untuk melawan Tuhan, dia tidak mengabaikan kehendak Tuhan sebenarnya. Manusia tersebut bahkan memenuhi pemberian Tuhan kepadanya, yang membuat dia bebas. Seperti saya katakan, dia memiliki kehendak sekunder. Dia punya free will. Nah, Tuhan berurusan dengan pria dan wanita yang telah dia ciptakan sebagai makhluk yang telah jatuh. Tuhan melakukan ini dengan menguji mereka dan mengajar mereka dan memerintahkan mereka. Makanya Tuhan memberikan free will ini karena Tuhan mau menguji, Tuhan mau mengajar, dan Tuhan mau memerintahkan mereka. Nah, mereka semua akan diajar oleh Tuhan. Kata Yesus, dan karena itu dia mengajar, menguji, dan memerintahkan mereka. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes pada pasal 6. Pada ayat yang ke-45, dikatakan begini, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, mereka datang kepadaku. Nah, salah besar, saudara harus ingat baik ini, salah besar jika kita percaya bahwa setiap orang yang telah mendengar Injil, artinya otomatis telah diinjili. Salah besar. Karena ada beberapa orang yang kepadanya Tuhan tidak bisa berbicara. Mereka memiliki telinga namun tidak mau mendengar. Mereka memiliki hati yang keras, tidak bisa taat. Banyak orang yang suka datang ke acara-acara gereja yang menyenangkan. Oke, tetapi jiwa mereka sama sekali tidak terbuka untuk Tuhan. Mereka mendengar firman, tetapi mereka tidak menaati firman. Bukannya mereka diajar oleh Bapa, mereka malah dimanipulasi untuk percaya kepada Kristus dan menjadi orang Kristen yang malang dan menjadi orang Kristen yang putus asa. Banyak orang yang sering mengikuti ibadah, ikut ibadah online dimanapun juga, kemanapun juga, tapi hatinya tetap keras. Dia sulit untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dia selalu mementingkan kehendak pribadinya, keinginan bebasnya dia yang diutamakan. Nah, saya mau katakan sama saudara, itulah bahwa manusia selalu punya kehendak untuk menentang Tuhan. Walaupun firman Tuhan sudah disampaikan di telinga dia sudah baca firman Tuhan padahal. Dalam Matius 13 ayat 13 dikatakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti.
Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Galatia 3 ayat 1-3. Hai orang-orang Galilea yang bodoh, siapakah yang telah memesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kau ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Nah saudara, apa bedanya pesan yang kita terima saat ini dari pesan yang biasanya kita telah terima dan diajarkan? Ada pengajar yang mengatakan, mari datanglah kepada Tuhan kalau engkau mau, dan lakukanlah sesuka hatimu. Nah, saya mau katakan pengajaran seperti ini adalah bidat modern. Dan itu tidak alkitabiah. Karena tidak ada tempat untuk itu di seluruh Alkitab. Dan Alkitab telah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dalam Yohanes 6 ayat 44. Jadi kalau sekarang saudara bisa mengenal Yesus, kalau saya bisa mengenal Yesus, kalau kita semua sekarang bisa mengenal Yesus, itu karena Yesus yang telah memanggil, Yesus yang telah menarik kita, bukan karena kita yang datang sendiri kepada Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, jika umat Tuhan hari ini mau berdoa sampai hadirat Tuhan itu terasa begitu kuat di dalam kehidupan mereka, dan kemudian berjalan dengan rasa hormat, dengan gentar akan Tuhan, dan hidup dalam pertobatan, maka efeknya ketika engkau berjumpa pada orang lain, maka mereka akan menjadi tidak bisa lagi menoleransi dosa mereka sendiri, dan mereka akan mengalami yang namanya penghakiman atas diri mereka. Maka saya percaya mereka akan memikirkan tentang kematian, dan mereka pengen cari jalan hidup bagaimana mereka bisa hidup benar. Saya katakan buat saudara bahwa orang-orang akan bertobat dengan cepat. Namun yang terjadi saat ini sekarang malah sebaliknya, kita justru sedang sibuk memperebutkan jemaat dan melakukan banyak kompromi, serta mendorong mereka ayo untuk mereka masuk dalam ibadah, dalam kerajaan Allah. Dan ketika mereka masuk gereja, justru yang terjadi bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang arti daripada keselamatan itu sendiri. Nah, saya akan mengakhiri dengan perkataan ini bahwa kasih Kristus itu berdaulat, dan Dia tidak akan pernah membiarkan Anda terhilang seperti kehendak bebas yang kita mau lakukan tadi. Tuhan tidak akan membiarkan kita terhilang. Segala cara akan Tuhan selalu lakukan untuk membawa Anda kembali kepada tujuan semula yang Tuhan telah siapkan. So, mari jangan putus asa hari ini. Jangan pernah putus asa kalau engkau sedang dalam situasi yang buruk, ketika situasi sedang menekan engkau, sebab Tuhan yang berdaulat, Dia tidak pernah putus asa dengan saudara. Dan hari Minggu ini saya mau berkata sama saudara bahwa kasih Tuhan yang berdaulat, Dia akan berusaha untuk membawa Anda kembali ke jalurnya Tuhan. Yang perlu kita lakukan, mari bertobat. Kita tahu bahwa kita punya kehendak bebas, tapi mari kita mau datang pada Tuhan. Kita pergunakan kehendak bebas kita untuk kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menuju tujuan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Haleluya, Tuhan telah memanggil kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami percaya anugerah Tuhan begitu berlimpah atas setiap kami. Kebaikan Tuhan begitu berlimpah atas setiap kami. Kami mensyukuri Tuhan buat kesempatan yang indah yang boleh kami terima di hari Minggu ini. Maka aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan melawat mereka, menguatkan mereka, memulihkan keberadaan mereka. Aku berdoa kasih karunia Tuhan melimpah atas kehidupan setiap kami. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang berdaulat, kasih-Nya berdaulat. Engkau tidak akan membiarkan kami terhilang. Engkau tidak akan membiarkan kami menjauh dari rencana-Mu. Walaupun terkadang sering kami mengambil keputusan yang bodoh, kami melakukan keputusan yang tidak bijaksana, kami mengambil langkah yang berseberangan atau berlawanan dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya Tuhan selalu akan membawa kami kembali, menarik kami kembali ke jalan-Mu kembali Tuhan. Maka selama seseorang masih hidup, maka masih tersedia kesempatan untuk orang itu diubahkan. Maka hari ini, jika ada anak Tuhan yang telah menyimpang, aku berdoa dalam nama Yesus, mereka bertobat, agar mereka kembali kepada jalurnya Tuhan. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepada rencana Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami akan
mengakhiri ibadah ini kami berdoa memberkati setiap anak Tuhan yang telah terlibat pelayanan pada saat hari Minggu ini. Berkati setiap mereka, apapun yang mereka korbankan digantikan Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan berlimpah atas mereka, kebaikan Tuhan berlimpah atas mereka. Maka juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah membantu pelayanan ini. Maka juga memberkati setiap gereja yang ada di Indonesia, dimanapun juga berada gereja-gereja yang merayakan ibadah hari Minggu ini. Mereka semua dalam lawatan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Aku berdoa juga buat gereja Zion Church of Christ, Tuhan, gereja kami ini, dalam pelayanan kami setiap hari Minggunya, yaitu berkati agar siaran ini dimanapun disiarkan menjangkau dan menjamah setiap orang. Dan aku juga berdoa dalam siaran-siaran di hari biasa juga Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar setiap orang terberkati dengan pelayanan yang kami lakukan di ibadah tengah minggu. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Dan kalau kami akan mengakhiri juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Lawatlah bangsa ini dari Papua sampai Aceh. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, dan rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati setiap berkat-berkat dan kemurahan Tuhan.